ke usul tes DNA, bener nggak Habib? Kalau yang bener-bener Habib, gue wani kok ngomong Habib Lutfi tes DNA, bacot cangkemmu gue kok cetong ngapet itu. Tapi lah saya ngaku-ngaku Habib, mungkin perlu Pak Bupati. Kenapa? Karena mencoreng nama baik Habib itu sendiri. Saya itu mohon maaf Bu, saya itu sering banget berseberangan dengan para habaib. Tapi mohon maaf, yang saya lawan itu adalah siasahnya. Karena bagi saya, bedakan antara kiai dengan Habib. Kiai itu dihormati karena sifatinya. Habib yang duriannya Kanjeng Nabi itu dihormati karena zatnya, karena darahnya. Persoalan dia durian Kanjeng Nabi wajib dihormati, tapi siasahnya tidak wajib ditaati. Sekarang itu tadi Gus Miftah, pengasuh Majelis Taklim Bahrul Furuj. Atau kalau kata teman saya yang lain, pondok pesantren Sabilul Zakar. Gus Miftah ya mambrah-mambrah, ora fokus gitu loh ya. Ini bukan masalah hormat menghormati kok. Ya. Ini masalah nasab gitu ya. Ya nasab habaib semua kan sama, menyambung kepada Imam Ubaidillah. Kan itu. Artinya itu berlaku bagi keseluruhan habib. Tapi ini bedakan. Itu berbeda dengan persoalan kita hormat atau tidak menghormati kepada habaib. Berbedalah. Ya walaupun nantinya diputuskan bukan zuriat Nabi sesuai dengan data, fakta, catatan kitab nasab yang ada, yang ditemukan oleh Kiai Mat, Habib-habib yang mulia, yang alim, yang bagus, yang santun, baik-baik, ya tetap dihormati kan. Nah iya, seandainya sudah diputuskan begitu. Jadi nggak bergantung nasab, baik itu zuriatnya Nabi atau bukan, orang yang alim, yang adabnya bagus, orang yang beriman, bertakwa ya, tidak hanya dihormati oleh manusia, dihormati oleh Sang Pencipta, dihormati oleh para malaikat kan begitu, dicintai oleh para malaikat, dicintai oleh Sang Pencipta. Apa zuriat Nabi atau bukan? Persoalan Nabi, zuriat Nabi atau bukan kan sudah jelas. Hari ini diragukan. Diragukan apakah zuriat Nabi benar atau bukan. Baik yang alim, yang baik ataupun yang kasar-kasar. Kan sama, silsilahnya kan satu rumpun, Pak Alawi itu. Jadi bukan persoalan karena apik atau tidak, akhlaknya bagus atau tidak, alim atau bukan, tapi tentang kejujuran nasabnya itu. Itu yang menjadi persoalan. Tetapi tadi persoalan kita menghormati atau tidak kepada Habib, itu sama lah kayak ke orang lain yang non Habib. Bahkan ke orang lain yang non zuriat Nabi, kalau emang orangnya baik, akhlaknya baik, berilmu, alim, kita wajib menghormatinya, keturunan siapapun. Kan begitu. Jadi jangan dicampur aduk, Mas. Jangan dicampur aduk. Itu urusan yang berbeda. Kalau persoalan hormat menghormati, ikut mengikuti, itu kita sudah khatam sejak lama. Siapapun orangnya yang tadi yang alim, yang baik, memang layak menjadi panutan, tokoh, ya kita ikuti. Zuriatnya siapapun. Baik itu Habib atau bukan, baik itu zuriat Nabi atau bukan. Tetapi sebaliknya, walaupun Habib, tapi kurang ajar kelakuannya, ya buat apa diikuti? Ya harus diperingatkan. Kalau mencintai Habib harus diperingatkan. Kalau diperingatkan nggak mau, ya peringatin lagi kan gitu.
Itu yang Habib yang hari ini diragukan, apa silsilahnya apakah benar-benar nyambung kepada Rasulullah atau tidak. Kalau ada orang yang meragukan ini, itu jangan kemudian dikatakan sedang memusuhi Ahlul Bait. Ahlul Bait dari mana? Kalau memang benar-benar Ahlul Bait ya sudah selesai khatam juga. Orang Islam, umat Islam, apalagi khususnya umat NU, pasti menghormati Ahlul Bait. Pasti itu umat NU. Tapi persoalannya apakah orang yang selama ini mengaku Ahlul Bait itu Ahlul Bait benar atau bukan? Itu yang menjadi masalah. Sementara fakta data yang ditemukan terkini diragukan, dinyatakan terputus. Nah kalau sudah diragukan begitu, mau terus-terusan mengaku sebagai zuriat Nabi, yang silakan yang mengaku, dosa tanggung sendiri. Sudah ada yang memperingatkan, sudah ada yang menemukan data fakta terbaru. Kalau dulu sebelum ada temuan begini, sebelum ada yang memperingatkan begini, ngaku-ngaku Ahlul Bait, ngaku-ngaku zuriat Nabi, ya silakan, monggo, nggak ada dosa kalau yang betul-betul kalian tidak tahu, para habaib ini ya. Tapi kalau sudah ada yang memperingatkan begini dengan data-data dan fakta-fakta yang kuat dari berbagai pihak, dari berbagai jalur, termasuk sejarahnya Habib di Indonesia, kok masih ngotot ngaku sebagai zuriat Nabi, ngotot ngaku sebagai Ahlul Bait, ya monggo silakan. Kalau ada dosa besok dimarahi Rasulullah, ternyata bukan zuriatnya beliau, ya tanggung sendiri, kan begitu. Kita yang orang-orang yang normal, orang-orang yang berpikir, kita kan dikarunia akal pikiran sama Allah Subhanahu wa taala, sama Sang Pencipta, digunakan untuk berpikir. Keyakinan ada dasarnya. Ini kan ilmu nasab, sejarah. Sejarah tidak bisa diselesaikan dengan keyakinan. Sejarah ya pasti diselesaikan dengan data fakta yang ada. Makanya kan beliau Habib Lutfi kan sering mengingatkan kepada kita jangan sampai kepaten obor. Kepaten obor kan maknanya sejarah. Bagaimana kita harus menggali sejarah? Pentingnya sejarah karena terkait dengan masa depan, kan begitu. Makanya sejarah-sejarah yang tidak benar, sejarah-sejarah yang dibengkokkan oleh penjajah Belanda harus kita luruskan kembali, harus kita benarkan agar sejarah itu benar, tidak disalahgunakan oleh orang lain. Termasuk sejarah kedatangan habaib, sejarah mereka ke sini yang selama ini mengklaim sebagai penerusnya Wali Songo, mengklaim pencetak ulama, ternyata kan tidak benar. Mereka adalah dari jalur yang berbeda. Kan terbongkar, ngaku-ngaku sebagai penerusnya Wali Songo. Kalau nggak ada habaib, kamu masih nyembah pohon. Gimana? Sebelum habaib datang ke Indonesia, umat Islam di Indonesia sudah ada lebih dulu. 400 tahun sebelum para habaib datang di tanah air ini, Islam sudah tersebar di sini oleh jasanya para Wali Songo. Wali Songo inilah yang benar-benar zuriat Nabi, Ahlul Bait. Data faktanya ada komplit. Diakui tidak hanya di Indonesia, tapi juga di Nakoba-Nakoba Sada Ashraf di dunia Islam yang lain. Nah, sementara habaib mengaku mengklaim diri sebagai zuriat Nabi hanya di Indonesia, hanya Robito Alawiyah. Sementara di Nakoba di luar negeri sana belum ada yang mengakui secara resmi. Kalaupun ada itu person-person dari keluarga mereka. Ya karuan. Itu namanya kan subjektif. Nah terakhir diputuskan untuk tes DNA ya biar memastikan. Ya, kalau memang itu penting menyelamatkan umat, ya why not? Ya why not? Nah sekarang Gus Miftah coba deh minta mendesak kepada Robito Alawiyah untuk melakukan tes DNA. Ya kalau tidak mungkin seluruh habaib di Indonesia jumlahnya nggak tahu berapa puluh ribu, ya perwakilan lah dari pengurus penting di Robito Alawiyah, ketuanya, sekretarisnya, bendahara, dan lain sebagainya, berapa orang rame-rame melakukan tes DNA demi keselamatan umat, demi keselamatan habaib sendiri. Loh iya, untuk memastikan mereka selama ini mengklaim sebagai zuriat Nabi, apa ini jangan-jangan salah, jangan-jangan bukan. Kan kalau memang itu salah, artinya bukan zuriat Nabi, selama ini klaim sebagai zuriat Nabi, sudah ada mengingatkan, tidak digubris, besok ternyata bukan zuriat Nabi di akhirat, tanggung sendiri dosanya. Sudah diingatkan oleh Kiai Maduddin, sudah diingatkan oleh ahli nasab yang lain dari Timur Tengah. Yuk, silakan monggo. Tapi jangan terus-terusan
mengaku cucu Nabi kepada kita semuanya. Itu kan menyesatkan umat. Iya, kalau bukan Ahlul Bait, tidak punya bukti yang konkret, yang valid dari berbagai sisi, baik sejarah maupun data-data pengguna nasab, itu kan menyesatkan umat. Selama ini umat menganggap sebagai cucu Nabi, sementara ternyata bukan. Menyesatkan. Tidak hanya menyesatkan umat, menyesatkan mereka sendiri. Semangatnya yang bener lah, niatnya yang bener gitu loh. Niatnya yang bener, jangan. Jadi ini semangatnya adalah semangatnya adalah bagaimana kita menjaga kesucian Nabi. Justru sedang menjaga kesucian nama Rasulullah sendiri agar keturunannya tidak disalahgunakan, tidak dicaplok, tidak dipinjam, dicatut oleh orang-orang, oleh kelompok-kelompok yang tidak bertanggung jawab. Selama ini para habaib mengaku sebagai zuriatnya Nabi, mengaku sebagai Ahlul Bait. Kan begitu. Kalau memang begitu, ya dibuktikan. Maka karena ada data-data baru yang meragukan mereka, ya buktikan. Cari dalil, cari buku nasabnya, semua kalau perlu kerahkan para habib di seluruh Indonesia. Karena itu mengerikan. Mengerikan kalau ternyata bukan. Kok nggak mau menerima peringatan, ya walau besok gebuk sama Kanjeng Nabi, ya bongkok, salahnya siapa? Ya iya, harusnya berterima kasih kepada Kiai Imad loh, sudah ada yang nunjukin. Kok malah nuduh katanya kita sedang membenci Ahlul Bait, memecah belah, gimana sih itu? Nah terakhir Gus Miftah, coba deh sekali-kali Gus Miftah itu ngeritik para habib-habib itu yang kemarin suka jelek-jelekin GNU, yang jelek-jelekin Ansor Banser, yang nyumpahin Ansor Banser, yang nuduh Ansor Banser penjaga gereja. Mereka kan itu. Coba deh diperingatin loh. Yang suka membuli antum. Lo antum beberapa kali dibully oleh mereka loh. Karena ceramah di gereja kan begitu, karena ceramah di itu majelis taklim Sabilul Zakar atau di majelis taklim Bahrul Furuj. Loh ya, dari bulan-bulan ente yang terbaru kasus Farel tuh nanyain agama, ya mereka yang bully antum. Loh yang bela antum biasanya siapa? Ya kita ini. Siapa sih? Nggak ada yang lain yang suka bela antum, ya Gus Miftah, di media sosial ketika jadi bulan-bulanan mereka. Siapa? Ya kita lah. Nggak ada yang lain. Minta dibela sama Habib itu yang ngaku cucu Nabi. Mana ada yang ada bully sampean. Loh, lah iya kepala terus-terusan menjelek-jelekan, menyudutkan, melemahkan teman sendiri sih bagaimana? Loh, jangan waninya jakor kancane dewek gitu loh. Jangan beraninya sama teman sendiri, berani sama musuh gitu loh. Jadi kalau berani sama teman sendiri siapa? Cemen namanya. Itu loh, Mbak Asim Mas Ngari diremehkan sama bocil-bocil Habib, diam saja nggak dikomentari. Nah iya, Gus Yahya Stakuf dihina-dinakan, diremehkan sama bocil Habib, diam saja. Loh, gimana sih? Kiai NU dicurut-curutkan, dicoro-corokan, diam saja, nggak dikomentari, takut apa gimana? Oh, apa takut kehilangan pasar? Allah karim. Lah ya teman sendiri tuh Gus Kiai Imad itu pengurus PBNU, ketua umum anggota pengurus LBM, Lajnah Ba'sul Masail di PBNU. Senior dalam konteks keilmuan. Lah ya, orang masuk di LBM, PBNU itu pasti orang alim. Kalau antum ingin mencari kebenaran yang sebenarnya sejati, untuk menemukan ini kebenaran, antum tabayun sowan kepada Kiai Imaduddin Banten, mencari duduk persoalan sebenarnya apa sih yang terjadi. Kalau antum punya referensi, punya kitab nasab baru yang berbeda dengan apa yang ditemukan oleh Kiai Imad, jadi bawa dong, diadu hujah di sana. Kan begitu, kumpulan jelek-jelekin di luar, di panggung sih gimana? Orang satu rumah lah, bikin malu, bikin emosi juga.
Wis lah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.